Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah, kali ini yang berkesempatan untuk mendampingi kalian menantikan adzan maghrib untuk berbuka dan juga untuk sholat maghrib itu adalah saya, Ustadz Agus. Nah, untuk kelas 8, kelas 9 insya Allah sudah kenal dengan saya. Kalau kelas 7 ya ini wajah dan penampakannya Ustadz Agus. Biasanya saya mengajar matematika kelas 8 dan kelas 9. Tapi di sini Ustadz tidak akan mengajar matematika karena saya diberi kesempatan alhamdulillah oleh sekolahan itu menyampaikan beberapa hal. Ya, di sini saya akan bercerita kepada kalian semuanya. Apa cerita Ustadz? Disimak saja nanti. Tapi sebelumnya Ustadz harapkan dan juga Ustadz berdoa agar kalian puasanya lancar, penuh, diberi kesehatan, dan juga ibadah-ibadahnya wajib dan sunnah terus meningkat dari hari ke hari, bukan hanya stagnan tapi diberikan keluasan hati, diberikan kerentak kalau bahasa Jawanya, diberikan oleh Allah kemudian untuk melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini baik wajib maupun sunnahnya dilipat gandakan. Nah, semoga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah itu dan juga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga harapannya juga ketika kita melaksanakan hal-hal demikian, hal-hal kebaikan ataupun hal-hal ibadah, yang kita harapkan apa Bro? Salah satunya adalah yang kita harapkan itu kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Nah, yang saya ceritakan kali ini tidak jauh-jauh dari Ramadan dan tidak jauh-jauh dari cerita dari Nabi kita yang agung, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jauh dari Ramadan juga. Nah, Ramadan, di bulan Ramadan yang suci ini, ya, di bulan Ramadan yang istimewa ini, ternyata bukan hanya istimewa dan suci. Bulan Ramadan itu banyak sekali bagi kaum muslimin itu hal-hal atau kejadian-kejadian penting yang terjadi di bulan Ramadan ini. Contohnya nuzulul Quran. Nah, ini biasanya diperingati kan. Yang kedua biasanya diperingati nuzulul Quran, biasanya diperingati. Yang berikutnya yang kedua adalah wafatnya Siti Khadijah juga di bulan Ramadan. Nah, yang akan saya ceritakan ini adalah terkait dengan perang yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, perang apa? Ya, Badar. Kenapa kok dinamakan Badar? Karena lokasinya ya, Nak ya. Lokasinya perang ini di Badar. Di Badar itu kira-kira sekitar 130 km dari kota Madinah. Nah, perang ini diawali karena apa? Karena desakan dari kaum Quraisy yang menindas kaum muslimin di kota Madinah, sehingga apa? Sehingga kaum muslimin mau tidak mau, suka tidak suka itu membela diri walaupun dalam keadaan gimana pun, tapi dengan bekal iman dan takwa mereka, alhamdulillah perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, kenapa kok terjadi? Nah, ini faktornya adalah Nabi sudah hijrah sampai tahun kedua di kota Madinah, ternyata tetap diintimidasi, tetap diancam itu sama kaum kafir Quraisy. Bahkan sampai ada umatnya itu yang umat muslimin, kaum muslimin itu dijarah hartanya oleh kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Dan lapor kepada kanjeng Nabi saat itu dilapori, ya Rasulullah, ini ada harta saya dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Rasul menjawab apa? Rasul menjawab disuruh sabar terlebih dahulu. Nah, setelah itu bukan hanya harta mereka yang dijarah. Nah, setelah itu ternyata dibunuh, ada yang sampai nyawanya dibunuh. Nah, ini Rasulullah baru bereaksi, ya Allah,
berdoa kepada Allah, ya Allah tolong beri petunjuk hamba. Ternyata petunjuk dari Allah itu adalah melaksanakan perang Badar. Nah, Rasul sangat bingung. Di situ ada kebingungan dari Rasul karena apa? Karena tidak ada pasukan yang diberi persenjataan selengkap kafir Quraisy, dan juga pasukannya diambil seadanya. Pemuda-pemuda yang mampu untuk mengangkat senjata itu diberi amanah untuk melaksanakan perang Badar. Tapi Rasul inilah, jadi Rasul itu selain dia pembawa risalah atau pembawa wahyu kebenaran, itu ternyata dia adalah jenderal perang atau taktik perangnya sangat-sangat brilian. Dia memilih perangnya di perang Badar, atau di lokasinya di Badar di 130 km dari kota Madinah. Di situ strateginya juga lumayan situ. Tapi sebelumnya di sini lah, kaum kafir itu ada 1000 lebih pasukannya dengan persenjataan lengkap, dengan ratusan kuda dan juga ratusan unta, senjatanya lengkap. Nah, Rasul cuma kudanya ada 8, kuda dan untanya ada 8. Kudanya itu ada beberapa saja, dan yang mengenaskan itu adalah pasukannya sudah tidak terlatih perang. Jadi pemuda-pemuda yang bisa mengasah saja, dan juga peralatan perangnya, baju perang dan kelengkapan perangnya cuma 8. Pasukannya 313. Bayangkan lawan 1000 pasukan yang utuh, perlengkapan perangnya utuh. Nah, di situ. Tapi kecerdikannya Rasulullah di sini, selain dia jenderal yang tangguh, dia memilih lokasi perang di Badar. Nah, di situ lokasinya sempit dan juga jaraknya jauh. Nah, pasukannya Abu Jahal itu mengangkat senjata pakai pedang. Rasul karena dengan medan yang demikian dia memilih memakai busur panah. Nah, busur panah itu akhirnya mereka menang karena apa? Karena nggak sampai terlewati dari busur panah itu. Pedang-pedang mereka kalah melawan busur panah atau anak-anak panah yang ada di pasukan kaum muslimin. Nah, di sini sebelum perang Rasul itu mengatakan dia selain jenderal perang yang hebat, ternyata motivator yang ulung ya. Jadi mereka anak-anak buahnya itu sangat-sangat agak putus asa ya, agak down, mentalnya down. Rasul membangkitkan dengan kalimat demikian, insya Allah demikian, innama tungsoruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afa ikum. Ini kata-kata beliau. Jadi lihatlah sekeliling kalian perang berjihad, niatilah untuk untuk berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan kebenaran. Dengan motivasi apa? Kalian membela kaum miskin, membela kaum duafa semacam ini. Nah, itu semacam-macam yang dijarah oleh kaum kafir Quraisy, yang dibunuh oleh kaum kafir Quraisy itu kan orang-orang duafa. Niatilah, insya Allah kita akan diberi kemenangan oleh Allah. Rasul membakar semangat kaum muslimin dengan demikian. Akhirnya 313 orang yang tidak semuanya mempunyai pengalaman militer, pernah dilatih militer, itu mereka bisa menang karena semangat jihadnya juga, karena pertolongan Allah utamanya. Nah, di situ. Nah, alhamdulillah menang perang Badarnya. Melawan 1000 ya, 1000 itu wah keren sekali lah. Gimana itu? Cuma beberapa ratus saja melawan 1000 itu bisa menang. Kalau nggak dari pertolongan Allah itu wah, itu sangat-sangat amat mustahil. Dan alhamdulillah mereka menang perang. Abu Jahal sama pasukannya lari kembali ke kota Mekah karena kekalahan itu. Dari perang Badar itu bersukacitalah mereka. Terus mereka mengambil harta rampasan perang. Saat mengambil harta rampasan perang, Rasul dengan
ditemani oleh Ali bin Abi Thalib datang kepada pasukan-pasukannya, bilang gini, tolong jangan lupa perlakukan tawanan perang kita dengan baik. Lalu berkatalah kemudian Rasul gini, kita memasuki perang yang amat besar dan kita kembali dari perang yang kecil menuju ke perang yang sangat amat besar. Wow, perang Badar itu 313 melawan 1000 lebih pasukan dengan persenjataan lengkap ini. Wah, ini perang ini kayak gini itu perang kecil, perang besarnya itu kayak gimana? Rasulullah tersenyum, dan ada salah satu sahabat itu bertanya gini, ya Rasul, perang besarnya itu apa? Ini menurut saya sudah besar ya Rasul. Perang besarnya itu adalah perang melawan hawa nafsu kita, perang melawan diri kita sendiri. Itu adalah perang yang akan lebih besar daripada perang Badar. Padahal perang Badar ini dijuluki juga perang Al-Kubro atau perang yang sangat besar. Nah itu, di situ ya, mari kita lihat ya dari kacamata perang besar ini ya. Perang besar itu digambarkan oleh Rasul, perang melawan diri kita sendiri. Nah, ini ya, bukan cuma kalian, kami, orang tua kalian, semua umat manusia ini perangnya perang besar. Apalagi puasa, perangnya sangat agung, sangat besar sekali ini. Dari kita membuka mata, itu kita sudah perang. Perang apa Ustaz? Perang melawan kemalasan kita. Kita menang nggak melawan kemalasan kita? Kalau kita kalah, kita akan tidur lagi. Kalau kita menang, kita bergegas untuk bersuci, ataupun kita mandi dulu, wudhu, ataupun kita gosok gigi dulu, lalu kita bergegas berangkat ke masjid ataupun ke rumah sholat subuh. Nah, itu perang melawan kemalasan, perang melawan diri kita. Lagi ada perang lagi, ada contoh-contohnya banyak kalau melawan diri kita. Contohnya adalah HP juga itu perang ya. Perang sekali itu HP bagi anak-anak sekarang. Karena apa? Karena kita memilih untuk terus-terusan HP itu kita manfaatkan terus-terusan untuk bermain yang tidak ada gunanya. Sesekali bolehlah untuk hiburan, tapi kalau terus-terusan, atau kita buat untuk sekolah, ataupun kita buat mencari bahan-bahan yang bermanfaat, ataupun kita buat ngaji, menang atau tidak kita melawan perang melawan HP kita, diri kita, nafsu kita untuk ber-HP ria itu, kita main game terus-terusan, ataupun kita membaca Al-Quran, itu perang. Kalau kalian menang, kalian memanfaatkan dengan baik gadget kalian. Nah, itu perang yang diingatkan Rasulullah itu 624 Masehi dulu, atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, beribu-ribu tahun ya, sudah diingatkan Rasul bahwa kita harus senantiasa berperang dengan diri kita sendiri. Nah, bulan Ramadan ini adalah madrasah kita, adalah sekolah kita untuk senantiasa memerangi hawa nafsu kita, memerangi diri kita sendiri yang jelek-jelek diperangi. Bahkan untuk makan pun kita harus memerangi di bulan Ramadan ini. Enak makan, tapi kita perangi hawa nafsu kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Nah, semoga kalian perang kalian di dalam diri kalian itu semoga dapat kalian menangkan. Karena sejatinya hidup itu selalu senantiasa melawan diri kita sendiri atau hawa nafsu kita sendiri, sehingga kita memenangkan perang, lalu kita menjadi itu gemblengan untuk diri kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Nah itu, karena kalian tahu juga dalam surah Al-Insyirah ya, diberitahu perang itu sangat sulit ya, dari diri kita itu sangat sulit, tapi di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, saya doakan ketika kalian melaksanakan ibadah dengan baik dan juga menang berperang melawan hawa nafsu kalian masing-masing, perang melawan diri kalian yang jelek-jelek, melaksanakan yang baik. Saya doakan ya anak-anakku di bulan Ramadan ini bukan cuma pahala kalian yang berlipat ganda,
tapi kalian juga mendapat syafaat dari Rasul, dan juga kelak di kemudian hari kalian, apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian impikan, diberi kelancaran, diberikan tercapainya cita-cita kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapannya Ustadz, harapan orang tua kalian pastinya, harapan semua orang. Semoga kalian mencapai cita-cita kalian dengan jalan yang baik, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini dulu. Nah, ini ya, selamat. Kalau sudah ada maghrib, saya ucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga puasa hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.